Pengertian am. Adapun pengertian am secara bahasa. Am adalah sesuatu yang mengandung arti atau yang artinya panjang, al-katsiro yang artinya banyak, dan al-ulu yang artinya tinggi. Dalam sumber lain disebutkan bahwa kata al-am menurut bahasa berarti asyamil yang artinya meliputi. Adapun secara istilah, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam pengertian am secara istilah. Berikut adalah beberapa pengertian am menurut para ulama. Menurut Manna Al-Qathan, pengarang Al-Mabahith fi Ulumil Quran, bahwa definisi am adalah lafaz yang mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Menurut Ar-Razi, dikatakan bahwa am adalah lafaz yang mencakup segala apa yang pantas baginya sesuai dengan satu tujuan. Sedangkan menurut Subi As-Saleh, am adalah lafaz yang menunjukkan padanya dalil. Asal bentukan bahasanya mencakup semua perorangan atau jiwa yang bisa dipercayai maknanya tanpa batas, kualitas, dan kuantitas. Contoh dalam Quran Surah Yasin, Surah ke-36 ayat 20. Muhammad Adib Saleh memiliki definisi tentang am secara istilah, bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Dari beragam definisi para ulama di atas, sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa am adalah kata yang mencangkup pengertian yang tidak terbatas. Contoh am. Yang pertama, lafaz am dengan lafaz kul seperti firman Allah berikut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Yang kedua, setiap yang dimakrifatkan dengan al yang bukan al-ahdiyah, yaitu al yang menunjukkan makna tertentu. Contohnya adalah wal asri innal insana lafil husr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Maksudnya, setiap manusia siapapun itu berada dalam kerugian. Lalu, keumuman ini dikecualikan dengan ayat selanjutnya. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. 3. Isim nakirah yang berbentuk nafi atau meniadakan dan nahi atau larangan. Contohnya adalah seperti berikut. Al-hajju ashhuru ma'lumat faman farada fihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Kata rafar, fusuk, dan jidal berarti umum. Apapun itu bentuknya, maka tidak diperbolehkan selama haji. Fala taqul lahuma af. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yang keempat ada alati dan alazi serta cabang-cabangnya. Contohnya adalah dalam firman Allah sebagai berikut. Wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma. Artinya, dan orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya dengan kata a. Maksud alazi dalam ayat di atas adalah setiap orang yang mengatakan seperti itu, yaitu semua orang dengan bentuk umum. Hal ini didasarkan pada firman sesudahnya yang menggunakan bentuk jamak, yaitu terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 18. Ulaikal ladzina haqqa alaihimul qaulu.
Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka. Yang kelima, semua isi yang berbentuk syarat. Contoh dari jenis ini adalah firman Allah sebagai berikut. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bima. Artinya, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan syai antara keduanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Ini untuk menunjukkan umum bagi semua yang berakal, dan ayat berikut ini. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu. Artinya, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 adalah untuk menunjukkan bagi objek yang tidak berakal, yaitu ma berarti amal. Yang keenam, ismul jins atau kata jenis yang diidafatkan kepada ismi ma'rifah. Misalnya adalah firman Allah berikut, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusiyahum fitnatun aw yusiyahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur ayat 63. Kata amrihi dalam ayat di atas maksudnya adalah segala perintah Rasulullah. Pengertian kas. Adapun pengertian kas secara bahasa adalah kata kas merupakan bentuk kata subjek atau isim fa'il yang berasal dari kata kerja, khasi, yukhasisan, yuksisu, hasasa. Arti dari kata kas adalah yang mengkhususkan atau menentukan. Dalam lisanul Arab dijelaskan, afardabah min daini goyir wahotosohi wahososoh, artinya menyendirikan tanpa memasukkan yang lain. Sebagaimana definisi kata am di atas, kata kas pun para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa definisi kata kas secara istilah menurut para ulama. Mana Al-Khattan menjelaskan bahwa kas adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Mustafa Said Al-Khin menyebutkan bahwa kas adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan lafaz kas sebagai lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Contoh kas dengan penggunaan istisna. Istisna atau pengecualian merupakan pengkhususan yang membatasi kata am atau umum. Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nur ayat 4-5 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam bi'arba'ati suhada afajliduhum samanina khaldatan wala ta'balu lahum sahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna illal ladzina tabu. Yang kedua, contoh kas dengan penggunaan sifat. Contoh kas dengan penggunaan sifat misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waraba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Lafaz allati dakhaltum bihinna adalah sifat bagi lafaz nisaukum. Maksudnya, anak perempuan istri telah digauli itu haram dinikahi oleh suami dan halal bila belum menggaulinya. Yang ketiga, contoh kas dengan penggunaan syarat. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatul walidaina wa aqrabi
nabi wa aqrabi nabi ma'rufi haqqa 'alal muhsinin. Surah Al-Baqarah ayat 180. Lafaz in taraka khair, atau jika ia meninggalkan harta, adalah syarat dalam wasiat. Dan walladzina yabtaguna kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Surah An-Nur ayat 33, yakni mengetahui adanya kesanggupan untuk membayar ayah jujur dan penghasilan. Contoh kos dengan penggunaan gaya atau batas sesuatu, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahliqu ru'usakum hatta bailughal hadyu mahillah. Dan Surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqrabuhunna hatta yathurna. Yang kelima, contoh khas dengan penggunaan badal bait minkul, badal bait minkul, atau sebagian menggantikan keseluruhan. Misalnya pada surah Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lafaz man istata' adalah badal dari an-nas, maka kewajiban haji hanya khusus bagi mereka yang mampu. Sekian, terima kasih.